kita akan bertemu kembali dengan peserta dari kelompok Ar-Rahim, di mana 5 grup peserta tersisa. Hanya tinggal mereka yang akan berjuang hari ini dan hari-hari berikutnya. Mereka adalah Darul Quran, Bintan, Kepulauan Riau; Nurul Furqon, Bogor; LPTQ Kukar, Kalimantan Timur; Al-Hafidziah, Serang; dan Azakiyatus Solihah, Majalengka. Ketegangan semakin mengguncang panggung semesta bertilawah. Untuk memenuhi rasa rindu Anda kepada para peserta, jangan lewatkan penampilan peserta kelompok Ar-Rahim episode hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koki, Iya, udah banyak yang hadir dari awal nih. iya, selamat pagi, selamat bangun sahur. Kita menemani kembali sahur pemirsa semua yang ada di rumah hari ini. Benar. Langsung saja kita lihat peserta yang pertama dari Serang. Serang. Ini Wah. dia, Al-Hafidziah. Tapi sebelumnya kita akan lihat liputan kemarin mereka seperti apa. Ini dia. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. Yang bikin plus ini nilainya nih Zamzam ini luar biasa. Saya lihat tadi ketika jawabul jawab nahawan itu satu nafas walaupun 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ
إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة صدق الله العظيم. Bagus penampilannya, cukup kompak, hanya saja sekali lagi harus hati-hati di nada-nada awal. Karena bagaimanapun ada perbedaan jenis suara di sini dan sangat signifikan ya. Ada satu yang masih kecil banget ini Pak RT ini. Kemudian yang masih pertengahan menjelang perubahan dan yang sudah berubah. Ini memang mesti pinter-pinter di pembimbingnya. Yang kedua di Ras Al-Nawa kalla innaha tadhkirah ya. Ini paling kenceng nih Pak RT nih. Ustadz pengen lagi sekali lagi nih yang kalla innaha tadhkirah yang Ras Al-Nawa. فمن شاء ذكره Allah, tepuk tangan untuk Zamzam. Kemudian membawakan variasi zanjuran. Ya lela, lela, lalel. Ditutup Bayati, cukup baik dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih semangat lagi. Dari Ustadz, Toyib, Toyib, Toyib pisan. Kalian sudah bagus. Hanya perbaiki tajwid. Ketika salah satunya nih yang dicatat di sini fa'ang abasa wa tawalla an ja'ahul ama wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Itu di sini lagu soba, pakai lagu soba. Ketika jawab soba itu kaf itu fa'ahu dzikra ya, tidak dzikra. Karena itu bukan qalqalah, tapi itu hamas. Fahathu syahsun sakat. Ada 10 huruf hamas, salah satunya adalah huruf kaf. Kafnya mati atau sukun. Fa'ahu dzikra. Jeung dzikra. Itu aja dulu. Ini nagomnya Komentar. Ustaz? Ini soba. Soba. Lagu soba. Nah, satu lagi nih, mohon maaf. Zamzam tadi kayaknya kangen juga dengan lagu Jawabul Jawab Nahawan. Coba Zamzam. Tadi soalnya agak nafas tadi dikit ya. Wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Ah, itu kuat. Ya. Sekali lagi untuk Al-Hafiziyah ajib, ajib dan ajib. Iya. Alhamdulillah Sarah. Pak RT, lurahnya yang mana? Tunjuk. Ini. Dipanggil sama Pak RT sini. Munif, kamu sebagai lurah, maju. Sini, Munif. Nah. Munif sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kenapa tadi ditunjuk jadi Pak Lurah, ketawa geli banget kayaknya. Kenapa? Bukan lurah. Oh bukan Lurah. Tapi Munif, Koki boleh kenalan lebih dalam nggak sama Munif? Boleh. Boleh ya, kalau gitu boleh lihat tayangannya Munif ya. Iya. Yuk kita Iya. lihat. Ini inilah dia yang tayangan Munif. tentang Munif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munif Lahji, biasa dipanggil Munif. Hobi saya main bola, karena main bola itu bisa bikin badan sehat dan membuat napas panjang kayak kereta. Cita-cita saya
ingin membanggakan kedua orang tua saya. Saya itu pernah ikut lomba ajan dan alhamdulillah menjuarai juara 1. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bapak, Ibu doain kamu. Motivasinya kuat ya dari bapaknya Munif ya. Bapak, Ibu, doain kamu. Bapak gitu gak Munif? Enggak, orangnya kocak. Orangnya kocak. Oh, kocak. Coba ada mau bilang apa ke bapak ke ibu? Bapak, Ibu doain Munif ya. Supaya di semesta bertilawah ini berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ada pesan atau ada yang ingin disampaikan kepada Munif Pak? Silakan Pak. Munif harus bisa jaga kesehatan. Ibu dan Bapak selalu mendoakanmu. Semoga kamu sukses. Ada ibu nggak Pak di situ Pak? Ibu ada. Bu, kalau boleh tahu Munif ini anaknya seperti apa sih Bu? Agak cerewet anaknya. Oh, agak cerewet. cerewet. Ini senyum-senyum malu nih Munif ya nih. Terima kasih banyak Terima Ibu. kasih, Terima Ibu. kasih. Iya. Iya. Oke, terima kasih Iya, Munif. Terima kasih Munif. Zam, tangannya mana Zam? Aduh, Tangannya nggak ada. Pak RT bisa sulap. Ini ada, tapi dilepas. hilang tangannya. Waduh hebat bisa sulap. Tangannya kadang Sini, ada, sayang. kadang enggak. Punya kakak berapa? Coba hitung dulu, hitung dulu. 1 Kakaknya Zamzam di mana Zamzam? di Jawa Tengah, Mondok. Oh, Mondok. Mondok. Biasanya kalau sayang, biasanya ngapain sama kakak, Nak? Susulin. Oh, susulin. Apa sih yang dikangenin dari kakak? Kakak orangnya kayak gimana, sayang? Baik. Duh kayaknya udah mulai kangen sama kakak. Zamzamnya kangen. Kakaknya siapa namanya? Kakaknya siapa? Zainal Munawar. Siapa, Nak? Zainul Zainal Munawar. Zainal Munawar. Kalau kakak lagi nonton, Zamzam mau ngomong apa sama kakak? Kan Pak Kakak RT. kesini, jam-jam kangen. Wah, Masya Allah. Wah, langsung saja kita akan ketemu sama teman-teman dari Kutai. Iya. Ya. Nah, bagi yang ingin tahu seperti apa penampilan mereka kemarin, ini dia LPTQ Kukar dari Kutai Kartanegara. Sedikit catatan buat kalian, ketika baca kurang gertakan, kurang nendang. Harus jos. Nah. الذي يصلى النار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد
فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Penampilannya kenapa ya agak kurang semangat dan tidak fokus nih, kurang fokus nih. Catatan buat kalian nanti untuk lagu dan sebagainya Ustadz Rifat akan membahas harmonisasi. Ini kalau tadi kok jadi 4 suara begitu yang muncul sehingga timpang tindih suaranya. Tapi tetap kalian berlima sudah berusaha dan Ustadz bilang ajib, ajib dan ajib. Ustadz catat di sini ada yang agak confused tadi, agak agak samar dari lagu Soba ke Jiharkah gitu. Coba bismillah Soba. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan saya Soba ini memiliki karakter yang kuat. Kalau kita kurang bisa memanage zauk itu, maka yang terjadi malah pici itu. Mudah-mudahan lebih semangat lagi ke depan ya adik semuanya. Tetap dari Ustadz Thoyyib, Thoyyib, Thoyyib pisan. Iya. Toyib pisan. Kak Ari, Ustadz. Ya, Untuk bisa sampai ke tahap ini, artinya bahwa mereka bisa tampil di panggung semesta bertilawah tentu bukan sebuah perkara yang mudah. Mereka belajar dengan sangat kuat, dengan sangat keras sekali. Seperti Rifki, mana Rifki? Sini sayang nak. Rifki ini Waduh. belajarnya luar biasa demi bisa melantunkan ayat suci Al-Quran dengan merdu. Benar gak sayang? Iya. Gak mudah belajarnya kan nak? Enggak. Sampai suara kamu sebagus ini belajarnya susah kan nak? Iya. Iya, mau tahu kayak gimana karena Kak Ari? apa? Kita lihat dulu Iya. aja yuk. Ini dia Bagaimana. tayangannya. Nama saya Muhammad Rifki Rizal, usia saya 10 tahun, hobi saya bermain bola, cita-cita saya ingin menjadi qori internasional. Di antara teman-teman yang lain, rumah aku yang paling jauh, sekitar 75 kilometer atau 3 jam perjalanan. Dari rumah kami di Muara Badak sampai ke Tanggarong berjarak 75 km atau sekitar 3 jam perjalanan. Sepanjangan itu anak kami sering muntah-muntah sampai 5 kali muntah. Jarak
jarak dan waktu tidak akan pernah menghentikan aku untuk mengejar surga. Berapapun jarak jauhnya yang kita tempuh mengantar anak kami yang bernama Muhammad Rifki yang namanya belajar Al-Quran, ya kami akan tetap sedia mengantarnya. Mama, Bapak, doain Rifki ya supaya bisa tampil bagus. Dan untuk Bapak, terima kasih sekali. Karena Bapak tidak mengenal capek untuk mengantar Rifki berlatih bertilawah. I love you Mama, I love you Bapak. Masya Allah ceritanya 3 jam. inspiring banget ya. 3 jam dengan motor lagi kan? Dengan motor. Dengan motor. Apa yang buat Bapak sama Rifki itu semangat banget untuk bisa sampai ke Ponpes, ke pondok pesantren? Apa nak? Apa yang ingin dikejar sebenarnya? Surga dengan Quran? Iya. Coba bilang sama Bapak, Rifki mau bilang apa sama Bapak yang udah nganterin Rifki jauh sekali 3 jam naik motor? Bapak doain Rifki ya supaya Rifki bisa lolos ke babak berikutnya. Kalau suatu saat misalnya, kadarullah, misalnya Bapak sedang tidak ada gitu. Berarti kamu gak ke Ponpes. Datang ke Ponpes, Datang ke Ponpesnya naik apa sayang? naik motor. Bawa sendiri? Enggak, Sama siapa? sama kakak. Sama kakak. Sama kakak. Tetap semangat belajarnya luar Benar. biasa. Ini cerita dari Rifki nih pemirsa, 3 Benar jam sekali. menempuh perjalanan di hari liburnya. Lebih memilih berinteraksi dengan Quran ketimbang bermain-main bersama teman-teman sebayanya. Dan tentu saja semoga Bapak sehat terus ya nak ya. Bapak sehat, kakak sehat sehingga bisa mengantarkan Rifki yang semangat sekali belajar Qurannya. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Rifki? Kita beralih ke Kepulauan Riau. Ingin tahu bagaimana penampilan mereka di episode sebelumnya? Ini dia. Silakan Darul Quran. Acungkan jempol dan mengucapkan ajib, ajib dan ajib. Iya, itulah penampilan dari Darul Quran Bintan Kepulauan Riau. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون
Ada yang menarik tadi dalam jawab soba, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin ya. Ustaz bisa coba diulang itu. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kemudian pada nahawan, Syamil jangan ragu juga untuk mengeksplorasi kemampuan. Ya, kayak tadi wa ma adraka ma yaumudin, walaupun bareng semuanya ini jawab nahawannya, coba minta ulang sekali lagi. Wa ma adraka ma sijjin. Allah, tepuk tangan untuk Darul Quran. Overall semuanya baik ya. Thayyib pisan. Tayyib pisan, Darul Quran, Tayyib Kepulauan pisan. Riau, Waduh. Bintan. Baik, Menabung selanjutnya. nilai. Ustaz Mukhtar. Iya. Singkat, padat, harmonisasi bagus. Kekompakan bagus, percaya diri bagus, tajwidnya bagus. Jadi cukup mengatakan kalian semua ajib jiddan. Hari sesuai janji kita nih, kita mau lihat penampilan adik-adik kita dari Bogor, dari Nurul Furqon. Wah, tapi sebelum kita lihat, kita saksikan dulu tayangan dari Nurul Furqon berikut ini. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka gitu ya. Na. Itu kalau ibarat kata Said Asiri itu mahal itu. Mahal itu ya, tapi mereka dapat semuanya. A'udzu billahi minasy
Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha Ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri Jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu
Sadaqallahul Azim. Ini dari Pondok Pesantren Nurul Furqon Bogor. Mana supporternya? Iya, membacakan surah Waduh, Al-Bayyinah Masya ayat 6 sampai 8. Langsung saja kita minta penilaiannya Ustadz Mukhtar. Komposisi lagunya bagus, kemudian membawakannya juga tenang, kemudian mentalnya sudah kelihatan dilepas gitu ya, jadi tidak ada beban. Cuma satu catatan, awas, ketika jazauhum inda rabbihim jannatu adnin jannat. Mungkin Tommy karena ngejar nafas, jannatnya itu sehingga gunnahnya kurang sedikit lagi. Nah, kurang temponya, agak cepat tadi ya. Tapi penampilan semuanya kalian semuanya Ustadz pasti mengucapkan ajib, ajib, ajib jiddan. Ajib jiddan untuk Nurul Furqon Bogor. Terima kasih Ustaz. Bagi saya Nurul Furqon salah satu peserta yang stabil, kemudian juga salah satu peserta yang rapih dalam sisi bacaan. Susunan lagu dimulai dengan Hijaz, walaupun tanpa lagu Ros, di mana biasanya Ros memang menjadi sebuah lagu andalan dalam setiap penampilan. Ustadz pengen mengulang kalian jawab jiharkahnya. Iya, bagus sekali. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk Nurul Furqon. Tayyib, tayyib, tayyib jiddan untuk Nurul Furqon. Jiddan. Tayyib jiddan. Tapi Kari dan Ustadz dan seluruh penonton yang ada di studio maupun yang ada di rumah, di antara adik-adik ini ada yang jago taekwondo. Ngeri nih. Siapa ya kira-kira yang jago taekwondo dari sini? Wajahnya yang mana ya? Coba-coba yang jago taekwondo, tunjuk. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Oh, ternyata Fahri jago taekwondo sayang. Oh, oke, lawan Kari. Ini. Coba Kari, coba pengen lihat, coba jurus Kari taekwondonya gimana coba. Jago taekwondo? Iya. Jago tek pohon? Itu naik pohon. Naik ya, lain ya. Naik. Tampil Kari mempersiapkan jurus-jurusnya untuk melawan Fahri. Bagaimana kalau kita lihat tayangan yang berikut ini tentang Fahri? Ini dia. Nama saya Muhammad Fakhri Mubarok, umur saya 12 tahun, hobi saya bertilawah, dan cita-cita saya menjadi atlet taekwondo. Saya belajar taekwondo supaya saya bisa melindungi orang-orang yang terzolimi. Waktu itu saya pernah mengikuti Fahri mengikuti kejuaraan taekwondo ya. Dan waktu itu saya melihat langsung bagaimana dia mengikuti kejuaraan tersebut. Jadi saya apalagi waktu itu dia mendapatkan juara. Alhamdulillah saya sebagai orang tua merasa bangga gitu. Ibu, terima kasih sudah selalu ada untuk Fahri dan tanpa lelah selalu mendukung semua cita-cita Fahri. Semoga suatu saat nanti Fahri bisa membalas semua jasa-jasa ibu. Fahri seneng nggak buat ibu bangga? Senang. Seneng kan? Kenapa Fahri nangis kalau Fahrinya seneng? Apa yang diingat Fahri? Apa yang diingat Fahri nak? Kangen sama ibu. Kangen sama ibu. Karena di pondok pesantren nggak ketemu ibu. Ini kelihatan banget ya Fahri ini nangisnya karena nangis terlalu cinta sama ibunya. Iya. Nih. Cinta Coba sekali kita nih. lihat Kari, ternyata ibunya Fahri ada di sini loh. Oh tuh ada ibu Mana datang. ibunya Fahri? Yang mana ibunya Fahri? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Kak Oki. Ibu, ini Fahri tadi nangis waktu dengar Ibu bangga katanya sama Fahri. Kenapa Fahri nangis Bu kalau boleh tahu? Karena Fahri memang anaknya gampang sekali terharu Kak Oki. Oh Dia- gitu. Iya dia gampang sekali terharu anaknya, apalagi kalau melihat ibunya sedikit nangis dia pasti nangis. Melihat apa Bu? Melihat ibunya sedih atau nangis dia pasti nangis. Kan, Iya. tadi kan Ibu menangisnya terharu ya Bu ya? Iya karena terharu dan bangga sebagai orang tua, sangat bangga sekali Kak. Dengan prestasi apalagi sekarang dia bisa mengikuti acara ini, kami lebih bangga lagi. Ibu ada pesan khusus nggak buat Fahri Bu? Silakan Bu. Fahri selalu jadi anak baik, jangan sombong. Apapun prestasi yang Fahri raih untuk kedepannya lagi.
Jadi anak baik nak, kata ibu. Fahri nih gak akan pernah berhenti untuk bikin orang tuanya bangga. Fahri, menurut Fahri sosok ibu seperti apa sih? Kenapa sih kamu jadi sayang banget sama ibu? Sifat gimana nak? Baik. Baik, ibu baik. Terus apa lagi sayang? Ibu bawel gak sih, cerewet gak sih ibu? Enggak. Ibu marahnya gimana sih? Kalau ibu marah sama Fahri Marahnya gimana? Coba gimana marahnya? Coba. Fahri gitu nggak? Tahu Pak. Biasanya marahnya kenapa marahnya? Kalau apa? Kalau Fahri Bandel. bandel. Fahri pernah bandel juga? Waduh, muka soleh kayak gini bandel juga nak. Bandelnya kayak gimana sih kalau Fahri? Sering HP. Sering apa sayang? Oh, Fahri bandel karena sering main handphone. Bandelnya aja dia bingung. Bandelnya Iya. yang mana lagi ya? Gitu. Bu Fahri bandel gak sih Bu? Wajar lah Kak, seusia anak ini maksudnya enggak bandel, bukan bandel secara ini, dia paling kalau waktunya sholat harus disuruh gitu waktunya. Kalau main mah wajar lah waktu main Bandelnya seusia gitu anak-anak. loh. Tapi alhamdulillah Kak semenjak masuk pesantren nggak harus disuruh lagi, malah sering dia azan kalau Waduh, sholat. Masya Allah. Ini ustadz-ustadznya nih luar biasa nih, para guru nih. Wah kayaknya ntar anak saya masukin pesantren juga aja kalau gitu ya. Iya, Biar Kopi dia juga nyuruh pengen. bapaknya. Udah sekarang senyum, mana senyumnya mana? Nah gitu, ganteng-ganteng, jangan nangis lagi. Untuk mengeluarkan senyum dari Fahri, bagaimana kalau Fahri ajarin semua orang di sini taekwondo? Coba tunjukin dong ke yang di rumah, kan biasanya main Iya, kaki tunjukin taekwondo. dong. Ayo dong, sini pegangin. Ini jangan-jangan mau kopral lagi nih, kok jauh-jauh ah. Waduh. Hup, wih, boleh tepuk tangan buat Fahri. Ini menandakan anak-anak pencinta Quran berprestasinya banyak juga di bidang-bidang lainnya. Luar biasa, mana semangatnya sekali lagi untuk Nurul Furqan Bogor. Iya, kembali lagi di acara kesayangan kita Semesta Bertilawah. Senandung penuh berkah, alhamdulillah. Selanjutnya kita akan melihat peserta adik-adik kita dari Majalengka. Iya, langsung saja untuk yang ingin mengetahui penampilan mereka, kita lanjut layangan dari Pondok Pesantren Zakiyatus Solihah. Innal abrara lafi na'im. Tolong nanti mentornya juga atau pembimbingnya jangan terlalu banyak di nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama
كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى صدق الله العظيم. Ini luar biasa semangat sekali ya. Dan termasuk yang stabil penampilannya, bahkan saya pikir semakin meningkat. Kemudian dari komposisi lagu ini agak menarik Kak Ari, Kak Oki ini. Biasanya Bayati itu di awal dan akhir. Nah ini dia simpan di tengah. Dan ini jarang sekali yang pandai menempatkan ini. Semua lagu yang ada ini adalah lagu terakhirnya, lagu Soba. Di mana lagu Soba yang terakhir ini kemudian diwuslah. Dan dari penampilan ini pula, tim ini yang satu-satunya bikin suara satu, suara dua di Sodaqallahnya. Mudah-mudahan lanjut lagi, dapat nilai tertinggi dan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Ya, Amin. untuk Az-Zakiyatun Shalihah, Thayyib pisang. Luar biasa komposisi lagu yang dibawakan. Kemudian Ustadz pengen dengar zanjiran yang kalian bawakan tadi. Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian yang kedua, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu khalaqnya awas. Tadi coba contohin sama Danton tadi coba. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Awas sedikit aja temponya lambat udah itu sudah nambah setengah harakat. Khalaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi harus cepat itu getarannya sehingga tidak terjadi tawallud. Dan Ustadz hanya bisa mengucapkan buat kalian kepada Az-Zakiyatun Shalihah dari Majalengka, ajib jiddan. Iya, ajib jiddan untuk Az-Zakiyatun Shalihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta dan pemirsa semesta bertilawah MNC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Grup terakhir dari grup Ar-Rahim menyampaikan pesan kepada kita dengan surat Al-Alaq. Surat ini adalah jawaban dari kegelisahan baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau hidup di kawasan Makkatul Mukarramah, ketika peradaban sangat jahiliyah sekali. Salah satu karakter jahiliyahnya itu adalah seorang perempuan punya suami banyak, poliandri. Punya anak perempuan merasa aib, bahkan dibunuh hidup-hidup. Banyak sekali rentetan akhlak-akhlak yang sangat buruk, sehingga menyebut dengan akhlak jahiliyah. Rasul gelisah melihat suasana budaya seperti itu, sehingga dia bertahanus pergi ke suatu gunung namanya Jabal Nur. Di sana ada satu gua namanya Gua Hiro. Dia memohon kepada Allah atas jawaban-jawaban atas budaya yang sangat jahiliyah itu. Tepat pada tanggal 17 Ramadan, seperti bulan kita saat ini, turunlah surat ini, jawaban dari kegelisahan baginda Nabi Muhammad SAW. Apa jawabannya? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra ya Muhammad. Iqra ini adalah membaca. Ternyata membaca ini adalah kunci membangun sebuah peradaban. Sehingga para ahli tasawuf menyampaikan, para ahli sufi, bahwa manusia adalah hayawanun natik. Manusia yang berpikir. Sebab kalau manusia tidak bisa berpikir, maka dia sama dengan hewan. Namun ada syarat, ketika engkau membaca itu harus dengan syarat. Iqra bismi rabbik. Bacalah alam ini, keluar minyak bumi. Baca gunung, keluar batu bara. Baca laut, keluar minyak. Membacanya harus dengan bismi rabbik. Maka syarat orang Islam ketika membaca diri, membaca alam, membaca antariksa, membaca semesta, harus dengan lillah. Maka muncullah satu ungkapan. Berpikir melahirkan ilmu, berzikir melahirkan iman, berikhtiar melahirkan peradaban. Maka pembacaan orang Islam berbeda dengan orang-orang lainnya. Learning to know, learning to do, learning to be. Itulah syarat mutlak membangun peradaban Islam. Berawal dari Gua Hiro, Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Semakin sering membaca, aku berikan peradaban kepada kalian. Peradaban yang rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam. Terima kasih Kang Rashid. Mengingatkan pada kita tentang pentingnya membaca, menelaah, meneliti dengan nama Allah. Nah, sekarang sudah saatnya yang dinanti-nanti kita akan segera melihat penilaian yang diperoleh oleh adik-adik kita. Tapi sebelumnya bagi yang ketinggalan nih Kari, bisa kok melihat adik-adik kita karena kita punya rekapannya. Penasaran? Ini dia. Iya, itu tadi recap dari semua peserta untuk penampilan saat ini, episode kali ini.
Dan tentunya juga sudah punya bayangan. Kira-kira jagoan Anda atau jagoan kakak-kakak kalian ini yang mana sih yang bisa maju ke babak berikutnya kalau ditambah-tambah nilainya? Langsung saja kita akan lihat skor yang diperoleh oleh Pondok Pesantren Al-Hafidhiyah. Silakan. Juri mengatakan hati-hati di nada awal, jangan sampai ada nada yang timpang. Dan hasil ini didapatkan oleh Pondok Pesantren Al-Hafidhiyah adalah 165. Alhamdulillah. Baiklah, yang berikutnya kita akan melihat penilaian untuk LPTQ Kukar. Juri mengatakan penampilannya kurang semangat dan agak kurang selaras. LPTQ Kukar mendapatkan nilai sebesar 155. Allahu Akbar. Iya, berikutnya kita akan melihat penilaian untuk Pondok Pesantren Darul Quran. Juri mengatakan harmonisasinya bagus, kekompakannya bagus, tajwidnya juga bagus. Nilai yang didapatkan oleh Pondok Pesantren Darul Quran adalah 180. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Selanjutnya kita langsung melihat nilai yang diperoleh oleh Pondok Pesantren Nurul Furqan. Menurut para juri, kombinasi lagunya sederhana tapi terdengar indah. Dan Pondok Pesantren Nurul Furqan mendapatkan nilai 185. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, sejauh ini Nurul Furqan masih memimpin. Apakah Az-Zakiyatus Sholihah lebih tinggi atau lebih rendah? Kita segera lihat. Ini dia nilai yang diperoleh oleh Az-Zakiyatus Sholihah. Penampilannya semakin meningkat, tetapi hati-hati dengan tempo. Itu pesan dari para juri. Dan Pondok Pesantren Az-Zakiyatus Sholihah mendapatkan nilai 185. Itu Luar artinya biasa. Nurul Furqan dan Az-Zakiyatus Sholihah memimpin pada hari ini karena mereka mendapatkan skor yang sama yaitu 185. Ya, merupakan bekal yang lumayan banyak ya untuk dibawa ke hari-hari berikutnya di mana nanti akan diakumulasikan dan mudah-mudahan menjadi pemberat skor mereka nanti ketika masa eliminasi. Yang lain jangan patah semangat, masih ada esok hari karena besok kita masih akan menyaksikan kelompok dari Ar-Rahim ini. Benar sekali. Dan pemirsa, untuk yang masih bertahan jagoannya atau yang mensupport kakak-kakaknya dari daerah di mana mereka berada, jangan lupa untuk update terus kegiatan dari para jagoan-jagoan kita ada di Instagram @officialmnctv. Dan tak lupa kita mengucapkan terima kasih kepada Kang Rashid, Ustadz Mukhtar, Ustadz Rifat yang sudah menilai adik-adik kita semua, yang sudah menonton di studio dan yang sudah menyaksikan di rumah. Terima kasih ya, semoga acara hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelumnya kami berdua mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Iya, akhir kata saya Oki Setiana Dewi. Saya Arya Untung, kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semesta bertilawah, senandung